Selamat sore untuk kita semua. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, dari tempat ini, hari ini saya melihat bahwa ini hari Kotong Kebaktian cukup banyak. Luar biasa ya. Biasanya sore terlalu banyak. Mungkin pengaruh tadi pagi hujan. Dari kebaktian pertama dan kedua justru banyak. Tapi puji Tuhan bahwa dia ingat bahwa kebaktian pertama dan kedua dia sudah dapat ibadat, gereja. Sore dia datang gereja lagi. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Mama, dan saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Semoga minggu ini saudara diberkati. Amin. Mari kita kasih salam sebelah kiri sebelah kanan. Mari kita bilang Tuhan berkati saudara. Semoga minggu ini saudara diberkati. Ya, itu kita pun doa buat kita pun saudara sebelah kiri dan kanan. Semoga minggu ini saudara diberkati. Nah, Bapak, Mama, dan saudara, kalau kita mencermati perkembangan hari ini, jangankan 5-10 tahun ke belakang, 20-30 tahun yang lalu dan hari ini, perkembangannya luar biasa pesat. Terutama untuk ilmu pengetahuan, teknologi, penemuan-penemuan ya saudara. Kemarin saya di Facebook itu biasanya kan ada video pendek ya. Di Reel itu ada banyak video-video pendek yang bagus. Ada video motivasi, ada video-video yang kasih informasi. Di video itu dia cerita tentang sejumlah perkembangan ilmu teknologi terutama di bidang kedokteran. Dulu itu Bapak, Mama, dan saudara, bagi orang yang susah punya anak rasanya tertutup kemungkinan bagi mereka. Hari ini teknologi membuka ruang yang luar biasa saudara. Dulu hari ini kau ingat tentang bayi tabung. Jadi kalau suami istri agak susah punya anak, mereka punya uang cukup, mereka ikut program bayi tabung. Kalau program bayi tabung itu berarti sperma dan sel telur di luar dipertemukan, lalu kemudian dibuahi. Setelah jadi embrio, ditransfer kembali atau ditaruh kembali di kandungan ibunya. Atau kalau mama pun kandungan soalnya terlalu kuat, dicari ibu pengganti yang mau menyewakan dia pun kandungan. Jadi dia mengandung anak dari pasangan itu. Nah, atau sekarang di luar negeri, seorang perempuan perlu menikah untuk bisa punya anak. Cukup dia pergi di rumah sakit yang punya bank sperma. Jadi dia di sana daftar, diperiksa, cek kesehatan, lalu kemudian dia bisa dapat, dia mau anak seperti apa. Tinggal seleksi dari sperma yang ada, dibuahi kalau dia cukup sehat, dia bisa punya anak. Soalnya perlu lagi pergi panti asuhan, tapi dia punya anak sendiri, tapi dia soalnya punya suami. Tapi kemarin saudara, saya lihat ada teknologi yang lebih luar biasa lagi saudara. Hampir seperti Tuhan saudara. Karena kalau bayi tabung, dia masih di luar, tapi kemudian ditaruh kembali di mama perut. Jadi dia masih butuh dia punya mama perut kandungan untuk dia bisa sebagai dia punya tempat untuk dia bisa berkembang, dia hidup. Sekarang teknologi lebih canggih lagi saudara. Selama 30 tahun mereka berusaha untuk menciptakan seperti sebuah tempat untuk bayi itu bisa tumbuh di luar dari kandungan ibunya. Bayangkan saudara. Jadi dia kelak suatu saat perlu mama perut lagi. Perlu lagi kandungan seorang perempuan. Kalau itu teknologi berhasil, bayangkan saudara. Anak tiba-tiba muncul tanpa tahu ini bapak mama dari mana ini. Kasihan saudara. Kalau dulu kau bilang taruh di panti asuhan. Sekarang yang itu teknologi, soalnya tahu siapa dia bapak mama. Nah ini yang dong bilang rekayasa genetika. Supaya kemudian dapat orang-orang yang unggul, yang pintar, yang cerdas. Bayangkan saudara, nanti kelak perlu lagi kita pun kandungan, kotong pun perut. Ada lagi dia pun tabung sendiri untuk dia bisa hidup. Kalau ini teknologi jadi saudara, luar biasa. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Itu baru satu saudara. Atau misalnya sekarang kotong PTKW misalnya sampai di Sudan kah, Afrika kah, atau ya lebih keren studi belajar di luar negeri. Punya pacar di Osau. Setelah beberapa waktu itu pacar itu mungkin dia di mana ya? Mungkin di Kayu Putih kok atau bagian Tekad sana. Kalau misalnya dia baru masuk minta saudara, biar dia pun pacar dan TKW atau studi belajar itu sampai di Afrika, ini hari dia masuk minta di sana juga dia tahu. Betul kok sonde? Ya tinggal angkat HP, aku telepon, tinggal kasih di Facebook, berita yang di sini semua muncul di sana saudara. Dulu kan kalau situasi seperti itu, nanti tiba-tiba dia pulang dari TKW, dia bawa, dia pembakar, dia uang, datang. Itu yang lagu keluar bilang, waktu beta datang nona sudah jadi orang istri. Kasihan.
Sekarang saya perlu tunggu dia datang lagi. Dia baru mas minta saya di koton di Afrika sudah tahu. Bayangkan saudara, teknologi luar biasa berkembang saudara. Atau sekarang ini saudara, penyakit kronis, penyakit yang dulu koton bilang, saya nggak mati sembuh. Sekarang bisa sembuh saudara. Dulu orang takut lihat orang kusta. Sekarang kalau orang kusta berobat 6 bulan di rumah sakit dia rutin, dia bisa sembuh. Dulu kotong semua dekat, kotong ini sedikit lele mati. Bahkan orang yang sakit kronis kanker dengan kemo dan operasi, harapan hidup semakin bagus. Bayangkan saudara. Atau orang sekarang ini kalau misalnya ginjal rusak, mata buta, kalau dapat donor yang sesuai, yang cocok, bisa punya mata baru, bisa dapat ginjal yang baru. Bayangkan saudara, jadi kotong punya organ dalam tubuh ini bisa berubah, bisa diganti dan orang lain punya organ. Tapi saudara, itu kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Hasilnya dari mana? Dari sini saudara. Dari kepintaran manusia yang kemudian menggunakan berbagai macam yang tersedia, ilmu pengetahuan, teknologi menghasilkan semuanya itu. Tapi di sisi lain saudara, itu juga menghasilkan hari ini banyak sekali timbulnya tingkat kejahatan. Betul kok sonde saudara? Ya saudara mengakui atau tidak? Sekarang demikian saudara. Bayangkan saudara, baru-baru yang ini kan kita dengar isu tentang orang pencuri anak, culik anak. Bahkan di grup-grup itu mohon supaya anak-anak kecil diperhatikan. Jangan kasih biarkan dia jalan sendiri tanpa pengawasan. Karena sudah beberapa kasus anak-anak diculik. Buat apa? Buat ambil dia pun organ tubuh. Dulu kotong bilang ini anak kalau diculik, dibawa ke Jawa, ditaruh di bawah kolong jembatan sebagai pekerja anak, minta-minta. Atau dibawa sebagai pekerja prostitusi. Dari kecil sudah diajar untuk menjual diri. Anak-anak yang diculik. Hari ini sonde saudara, lebih canggih lagi. Anaknya diculik, diambil dia pun organ tubuh. Karena apa? Organ tubuh masih sangat bagus. Masih terus berkembang. Karena itu dia pun nilai menjadi mahal. 1 bulan yang lalu di Timex itu dia ditampilkan harga dari organ tubuh manusia. Ginjal itu bisa sampai 98 juta saudara. Bayangkan. Kulit ini dihitung per inci saudara. Berapa inci, berapa dia punya harga. Mata, hati, jantung, telinga semua bisa dijual. Bayangkan sekarang saudara. Teknologi kasih bisa transplantasi organ untuk selamatkan orang. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Nah, Bapak Mama dan saudara, demikian juga mau kesehatan juga begitu saudara. Sekarang ini penyakit banyak ditemukan obat, tapi penyakit baru juga timbul banyak saudara. Hari ini kotong bisa bilang bahwa ketemu kanker pun obat, atau darah tinggi pun obat, atau obat sakit ini. Tapi penyakit-penyakit baru muncul terus, semakin banyak saudara. Nilai-nilai orang juga semakin bergeser. Dulu kotong tabu dengan ini, sekarang tidak lagi. Sekarang Bapak Mama, kalau orang mau ganti kelamin, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, cukup dia ada uang pergi luar negeri. Thailand salah satu, ganti saja dia punya organ tubuh. Bisa jadi laki-laki dan perempuan. Karena itu kalau pasangan kita punya anak datang dari luar negeri, dia pun calon, tanya bye-bye. Jangan sampai Mam tua bilang, wih putih mulus, cantik sekali. Tak tahu sama saudara, hanya subah ganti saja pun isi. Nah, hari ini begitu saudara, bayangkan teknologi luar biasa, kepintaran manusia luar biasa. Tapi satu yang harus kita ingat baik-baik, bahwa rupanya kepintaran tanpa hikmat dari Tuhan itu yang membawa manusia jatuh pada banyak sekali kejahatan. Karena apa? Karena hikmat dari Tuhan tidak memberikan dia pertimbangan terhadap baik dan jahat, terhadap betul baik atau kita perlu atau tidak perlu, terhadap keinginan-keinginan yang sesungguhnya perlu diwujudkan atau tidak. Kalau hikmat itu tidak dipakai, dia pun hasil begitu saudara. Yang penting dapat uang. Entah dia pun cara mau jual organ manusia atau mau jual diri, tapi soal lagi. Karena apa? Yang penting sekarang bagaimana memenuhi dia punya kebutuhan. Nah, Bapak Mama dan saudara, hari ini kita baca firman yang menarik. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia bicara tentang hikmat dari manusia dan hikmat dari Allah. Hikmat manusia itu berkaitan dengan kepintaran, kemampuan, akal budi dan seterusnya.
Paulus kirim satu surat pastoral kepada orang di Korintus. Korintus ini kota besar, saudara, kota perdagangan. Karena itu banyak bangsa datang mencari hidup di kota Korintus. Orang kaya juga banyak, orang kaya, dia pun standar hidup di tengah sampai di bawah, para budak banyak di kota Korintus. Tapi mereka juga berbaur menjadi jemaat Korintus. Dan Paulus lihat ini ada bahaya, karena datang banyak budaya. Ada budaya Yahudi, budaya Yunani, ada orang Kreta, ada orang Kapadokia, macam-macam, saudara. Tapi Paulus sebut dua budaya yang besar yang berpengaruh pada kehidupan jemaat Korintus. Satu Yunani, satu Yahudi. Nah, rupanya Paulus bilang bahwa rupanya dia mengamati kesaksian tentang Kristus yang mati sebagai keselamatan bagi manusia itu ditolak oleh orang Yahudi, juga orang Yunani. Kenapa demikian? Karena memang dua budaya ini mereka punya pola pikir yang sedikit berbeda. Bagi orang Yunani, Bapak Mama segala sesuatu itu adalah di sini. Dia harus mampu dijelaskan dengan logika. Orang Yunani itu terkenal sebagai bangsa yang haus dengan ilmu pengetahuan. Mereka bangsa yang terus mencari, bertanya, mencari, merenung, menemukan jawaban-jawaban. Karena itu kalau kau baca ilmu sosial, ilmu sosiologi, ilmu apalagi ilmu teologi, banyak ilmuwan itu dia datangnya dari sana, dari orang Yunani, Sokrates. Nah, ini para pemikir-pemikir filsuf datang banyak dari Yunani. Ini orang-orang hebat karena mereka punya kemampuan untuk bernalar luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini mereka senantiasa butuh bukti. Paulus bilang bagi orang Yunani senantiasa membutuhkan bukti. Karena apa? Dia bicara tentang dia punya logikanya. Harus dapat diterima dan dia punya akal. Di luar dari akal dia tidak bisa terima. Karena itu Paulus bilang bagi orang Yunani kalau Kristus itu mati itu sebuah kebodohan. Karena apa? Bagaimana orang benar, orang yang tolong banyak orang, yang mengajar banyak hal, tapi mau mati sebagai orang yang jahat, mati sebagai penjahat disalib. Orang Yunani bilang itu sebuah kebodohan. Bagaimana bisa diterima dengan akal bahwa Kristus atau orang yang benar itu mau mati bagi banyak orang? Itu namanya mati konyol. Orang Yunani bilang susah diterima dan nalar. Orang Yahudi lain lagi, saudara. Walaupun Kristus datang dari budaya Yahudi, tapi orang Yahudi ini mereka sudah bukan Yahudi yang asli dari Yerusalem. Ini Yahudi diaspora. Artinya Yahudi yang mereka dulu dari pembuangan sudah lahir, sudah hidup, beranak cucu, sudah bergenerasi di luar dari Yahudi, di luar dari Palestina, dari Yerusalem. Karena itu banyak pikiran mereka juga itu ikut pikiran-pikiran Yunani. Tapi satu yang berbeda, bahwa orang Yahudi itu biar di mana saja dia akan berusaha melaksanakan seluruh aturan agamanya. Mereka ketat sekali melaksanakan aturan agama. Karena itu orang yang benar, orang yang baik bagi orang Yahudi adalah dia yang bisa melaksanakan seluruh aturan agama. Di luar itu bagi mereka tidak bisa diterima. Nah, bagi orang Yahudi, Kristus yang mati itu batu sandungan. Karena apa? Mereka merindukan seorang Mesias sebagai pemimpin, bukan orang yang mati di kayu salib sebagai penjahat. Karena itu orang Yahudi bilang, ini batu sandungan bagi kami. Kalau mengakui dia sebagai kami pun Tuhan, masa Tuhan mati konyol di atas kayu salib. Nah, itu yang Paulus bilang, bahwa bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang Yunani sebuah kebodohan. Tapi Paulus bilang, tapi bagi orang beriman, kesaksian Injil tentang kematian Kristus itu menjadi sebuah kekuatan bagi orang beriman. Karena apa? Mereka menerima keselamatan itu bukan hanya dengan logika saja, tapi juga dengan hati yang terbuka. Dan orang hanya bisa terima keselamatan dengan hati yang terbuka kalau hikmat Tuhan datang pada dia. Jadi dia bisa memahami itu. Karena itu Paulus bilang bahwa pikiran manusia itu sempit, terbatas, tidak mampu mengerti seluruh kehendak Tuhan. Nah, Bapak Mama dan Saudara, kalau begitu, apa yang mau kita pelajari? Lihat kitab pembacaan hari ini tentang hikmat dari manusia dan hikmat dari Allah. Apa yang mau kita pelajari? Bapak Mama dan Saudara, yang pertama, saya kira Paulus mau bilang begini, Saudara, bahwa manusia itu dia tidak hanya butuh hikmat dari sini saja, tidak hanya butuh kepintaran saja, tetapi dia lebih lagi butuh hikmat Tuhan.
supaya dia bisa memberi makna dan memaknai dia punya hidup, sehingga dia punya hidup ini punya arti. Karena kalau orang tidak bisa memberi makna atas dia punya hidup, hidupnya hanya sebuah hidup yang sia-sia. Apakah kita punya hidup hanya lahir, hidup, besar, makan, minum, berkeluarga, punya anak, menjadi tua, mati, dan selesai? Apakah yang seperti itu? Paulus bilang kepada kita bahwa hikmat dari Tuhan menolong kita untuk memberi makna atas ini hidup. Mau bikin apa kita punya hidup? Jadi seperti apa kita punya hidup? Kenapa Bapak, Mama, dan Saudara? Karena hari ini banyak orang pintar tapi sedikit yang berhikmat dari Tuhan. Banyak orang yang pintar tapi di otak saja, tapi dia punya hati mati. Banyak orang yang pintar tapi kemudian dia tidak mampu untuk memaknai apa arti dia punya hidup dengan melihat berbagai macam situasi di sekitarnya. Karena itu dia pintar tapi tidak jadi berkat. Kadang-kadang jadi bencana, saudara, dengan dia punya kepintaran. Seorang dokter itu pintar, saudara, tapi tanpa hikmat dari Tuhan dia bisa menjadi pembunuh. Karena apa? Dia bisa aborsi. Dengan dia punya ilmu pengetahuan, dengan dia punya kepintaran, dengan dia punya kehebatan. Seorang pejabat itu tidak pernah orang yang hanya tamat SD atau hanya tahu baca tulis. Itu orang yang bisa sarjana, orang yang bisa S1, S2, S3. Tapi seorang pejabat bisa jadi orang yang korupsi. Bisa jadi orang yang menggunakan dia punya kekuasaan untuk tekan orang lain. Karena apa? Dia hanya bermain di otaknya saja, pintarnya saja. Tapi dia tidak punya hikmat dari Tuhan supaya kemudian menolong dia menemukan makna hidup ini. Pakai dia punya kekuasaan, pakai dia punya jabatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena itu dia punya hidup jadi sia-sia, saudara. Nah, Paulus mau bilang kepada orang di Korintus, saudara dan saya, bahwa kita tidak hanya butuh kitab otak yang diisi, tapi kita punya hati juga. Dengan apa? Hikmat dari Tuhan. Dari mana itu hikmat dari Tuhan? Dari firman Tuhan. Karena itu saudara perlu secara rutin baca ini Alkitab. Dengar ini pembacaan firman Tuhan. Dengar renungan-renungan. Supaya apa? Kita mendapat hikmat. Otak kita diisi dengan kepintaran-kepintaran, tapi hati kita diisi dengan hikmat Tuhan. Jadi seimbang. Karena itu pendidikan hari ini bilang apa? Bukan hanya intelektual saja, tapi juga dia punya spiritual. Kecerdasannya bukan kecerdasan spiritual saja, tapi juga kecerdasan intelektual. Dia menjadi seimbang. Itu yang pertama, saudara. Kita harus ingat baik-baik bahwa manusia itu tidak hanya butuh ini otak saja, diisi terus saja. Anak les, sekolah bagus, sekolah pintar, tapi orang tua ajar bagaimana dekat dengan Tuhan. Anaknya pintar bahasa Inggris, pintar matematika, juara kelas, tapi ada hikmat dalam hati. Akhirnya apa? Pintar di sini tapi pergaulan bebas, pintar tapi narkoba, macam-macam, saudara. Karena apa? Yang diisi di otak, dia hati sonde. Yang kedua, Alkitab bilang kepada kita, orang yang berhikmat itu biasanya adalah orang yang kemudian cepat sadar diri, tahu diri. Dan karena itu dia tidak cepat sombong, cepat tinggi hati untuk apa yang dia miliki hari ini. Karena apa? Karena dia tahu di atas dia itu masih ada orang yang di atas dia lagi. Nah, itu orang yang berhikmat dari Tuhan. Dia tahu bahwa ada orang yang lebih baik dari dia lagi. Bukan hanya dia sebagai orang yang paling tahu. Tapi hari ini sebaliknya, saudara. Coba kau perhatikan. Kau bilang orang mulu besar itu, nah dia tahu sedikit sah. Tapi dia cerita itu seolah-olah dia pemeran utama. Seolah dia yang paling tahu semua. Dia hanya tahu dia pun ujung sah. Tapi dia cerita seolah-olah dia semua ngerti semua. Itu yang kemudian menyesatkan banyak orang. Ilmu pepatah tua bilang tong kosong nyaring bunyinya. Begitu sudah. Nah, kadang-kadang kalau lebih keren lagi orang bilang orang suruh omongnya, yang penting dia asal omong. Ya. Yang penting omong, bukan omong yang penting. Jadi yang penting dia pun suara keluar begitu. Tapi dia isi son ada. Nah, firman Tuhan bilang kepada kita, orang berhikmat dia tahu dia mau omong apa. Bukan dia asal babunyi saja, yang penting dia omong. Kau semua orang tahu apa dia omong. Bukan soal kau bisa omong atau sonde. Soalnya waktu kau omong tuh ada isi kau sonde. Dia pun soal di situ. Nah, orang yang berhikmat dia akan belajar. Oh, beta masih kurang di sini. Oh, ini orang kayaknya dia lebih dari saya. Saya akan belajar dari dia. Kalau orang tidak berhikmat dari Tuhan, dia sedang mau belajar dari orang. Dia anggap bahwa dia paling tahu sudah.
Malah dianggap bahwa itu kici-kici yang hanya suan mengerti apa-apa tak usah belajar dia. Padahal saya mau bilang bahkan dari anak kecil pun saudara mesti bisa belajar sesuatu. Saudara bisa belajar kerendahan hati, saudara bisa belajar bergaul tanpa ada sekat, bahkan dari seorang anak kecil, saudara. Tapi kalau orang sudah duluan menggunakan hanya hikmat manusia saja, hanya menggunakan kepintarannya saja, dia sulit untuk belajar dari orang lain. Karena itu Paulus bilang bahwa yang tidak diperhitungkan oleh manusia dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang Paulus mau bilang kepada kita, bahwa kadang-kadang kotong perhitungkan ini orang, tertahu Tuhan pakai sendia. Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa ternyata bukan hanya soal di sini tapi bagaimana orang belajar juga dari orang lain. Bapak, mama, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati. Karena itu ayat 27 bilang apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak dipandang dan hina bagi dunia dipilih Allah untuk menunjukkan yang berarti. Karena itu Bapak, mama, dan saudara, Paulus bilang belajar dari orang lain. Orang yang berhikmat dari Tuhan, dia akan belajar merendah. Dia belajar untuk belajar dari orang lain. Bukan hanya dia pukul dada, saya beta su tahu semua. Apa yang kita tahu sebenarnya? Sebenarnya kita harus merenung seperti itu. Apa yang beta tahu sebenarnya? Yang beta tahu itu mungkin sedikit Kalau disandingkan dengan orang lain, dia lebih tahu dari saya. Nah, karena itu kita belajar dari orang lain supaya semakin berhikmat. Yang terakhir Bapak, mama, dan saudara, Alkitab bilang begini, karena itu kalau kita kekurangan hikmat, mintanya kepada Tuhan. Alkitab bilang begitu. Kalau saudara kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa memberi makna dan bijak dalam hidup ini. Paulus sebenarnya mau bilang kepada orang Korintus hari itu, yang kesaksiannya sering ditolak oleh orang Yunani dan juga orang Yahudi, bahwa sekalipun peran kita rasanya kecil, tetapi Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Bapak, mama, dan saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan supaya kita pun hidup itu jadi bijaksana. Apalagi hari ini tuntutan hidup sangat tinggi, saudara. Kita belajar bersikap di dunia juga butuh hikmat dari Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami banyak sekali kerumitan, kesulitan hidup. Kalau tanpa hikmat dari Tuhan. Orang asal-asal saja. Beta masih muda, buang-buang ini waktu. Soalnya mau perlengkapi diri. Soalnya mau kuliah. Walaupun bapak mama bisa kasih kuliah. Soalnya mau kerja. Orang tua masih bisa mampu menghidupi. Karena tidak berhikmat dari Tuhan. Atau hari ini orang muda, banyak orang muda itu bapak mama, kemarin bagus saudara. Di persidangan majelis jemaat, kita sudah menetapkan untuk mengadakan kelas pranikah bagi calon-calon pasangan nikah. Gemit ini baru mulai menerapkannya. Dulu waktu saya masih kuliah di Salatiga, kami berpraktek di GPIB. GPIB itu sudah menerapkan, padahal itu kita kuliah masih tahun 2000-an. Mereka sudah menerapkan kelas percakapan pranikah 3-6 bulan bagi pasangan-pasangan yang mau nikah. Bahkan bagi orang muda yang juga dalam tahap mungkin baru berkenal dengan dia teman atau dong baru pacaran, dong buka kelas itu sehingga dong belajar tentang bagaimana orang berumah tangga. Nah, itu bagus saudara. Jadi orang belajar bagaimana menemukan apa yang penting dalam pernikahan misalnya. Karena hari ini bapak orang mau menikah atau orang cari pasangan, kadang-kadang karena terburu umur. Aduh, 39 tahun belum nikah. Nah, apa yang ada di situ nah dia ambil sudah. Takutnya habis stok toh. Stok habis justru ada lena susah sudah datang. Yang penting adalah di mana-mana yang penting ada kawan bagandeng. 2-3 bulan don 2 balapor di polisi. Nah, karena itu toh, ketong soalnya belajar mengenal dulu. Soalnya minta hikmat dari Tuhan. Yang penting ada. Semua sudah rumah tangga beta belum ini. Ya mungkin seleksi terlalu banyak juga saudara. Biasanya begitu, seleksi. Yang mau dia seleksi habis saudara. Soalnya ada lagi. Itu dulu ada satu novel cerita bilang jangan ketinggalan kereta. Nah, kereta lewat, dia di stasiun terus. Soalnya ada lagi orang yang mau dan dia. Butuh hikmat saudara, orang-orang muda. Atau mau kuliah. Kadang-kadang saya biasa bilang dengan anak-anak yang mau kuliah. Berdoa di Tuhan.
Minta Tuhan supaya saudara kalau ambil jurusan itu, jurusan yang betul-betul memang Tuhan berencana atas saudara. Ini kawan semua ikutnya ekonomi, dia juga ekonomi semua. Padahal mungkin kawan ini ekonomi karena dia besok lusa mau lanjut dia apa pun toko atau dia habis itu mau ambil S2 untuk jadi dosen. Karena semua ekonomi, dia juga ekonomi. Habis itu dia pusing, tahu dia mau kerja di mana. Semuanya maunya kuliah di jurusan ini. Karena kawan-kawan semua di situ, dia juga mau di situ. Padahal minat son di situ. Nah, akhirnya setelah selesai kuliah dia bingung mau kerja apa. Orang butuh hikmat dari Tuhan supaya hidup ini jangan kacau balau. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang kepada kita, minta hikmat dari Tuhan. Bahkan walau kita hidup bersama, berumah tangga, bertetangga, kita kan juga butuh hikmat dari Tuhan. Kotong bertetangga, anak domba kalai, kalau son minta hikmat dari Tuhan, tiap hari kotong sambung mulut dengan tetangga. Hanya gara-gara anak-anak dong kutika lereng. Gara-gara itu apa? Sekarang lagi tenar nok-nok, lato-lato itu ya. Di rumah itu kadang-kadang kalau son ada hikmat dari Tuhan, kotong juga bisa bakalai. Masuk rumah, anak lihat tok. Saya bilang kici anak lu main nok-nok ini. Karena apa? Kiri kanan juga main nok-nok. Kotong kadang-kadang sepotong itu kotong butuh hikmat dari Tuhan. Suami istri juga butuh hikmat dari Tuhan. Baklai-baklai kalau kotong sadar hikmat dari Tuhan, satu pulang pi orang tua per rumah. Son bale-bale lagi. Tapi hikmat dari Tuhan menolong kita supaya kemudian kita belajar untuk menemukan maksud Tuhan dalam kita pun hidup. Nah, ini yang terakhir yang saya mau bilang kepada saudara. Bahwa kalau orang memiliki hikmat dari Tuhan, dia belajar menemukan maksud Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga orang soalnya putus asa, cepat-cepat berhenti. Kadang-kadang orang bilang begini, Mam Pendeta, bantu beta berdoa dulu. Kenapa? Beta ada ini susah apa? Beta utang banyak. Kalau pas begitu, sontak saya mau doa apa begitu? Beta utang banyak Mam Pendeta, jadi mau berdoa apa ini? Ya berdoa supaya utang cepat selesai. Saya dalam hati, gaji berapa? Tiap hari lumayan sopi terus, terakhir utang banyak. Nah sekarang tahu uang dari mana mau bayar hutang. Saya bilang, kita pasti berdoa untuk itu. Tapi saya berdoa supaya saudara belajar menemukan. Kenapa Tuhan taruh kita di ini persoalan ini? Kenapa Tuhan taruh saya dan pasangan seperti ini? Kenapa Tuhan taruh saya di keluarga bapak seperti ini, mama seperti ini? Kenapa Tuhan kasih saya kesulitan di ini pekerjaan? Kenapa Tuhan taruh saya di ini situasi seperti ini? Kalau hikmat dari Tuhan, saudara, orang belajar menemukan maksud Tuhan. Kalau hikmat tidak datang dari Tuhan, orang putus asa. Karena itu jembatan liba dia punya tempat. Baygon dia punya jawaban. Gantung diri dia punya jawaban. Karena apa? Dia subuntu, pikiran son ada jalan lagi. Itu sudah dia punya jalan. Hikmat dari Tuhan menolong saudara menemukan maksud Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu kemudian kalau orang berhikmat dari Tuhan, dia pun tanda apa? Dia jadi berkat. Amin. Kalau saudara punya hikmat dari Tuhan, saudara jadi berkat. Duta-duta kesaksian-kesaksian wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Kotong bukan jadi batu sandungan, kita jadi berkat bagi orang. Orang lihat kita pun kehidupan, kotong jadi kesaksian. Tapi kalau orang lihat kita pun kehidupan jadi batu sandungan, tanda saudara ada hikmat dari Tuhan di situ. Dia baru muncul, orang bilang bubar sudah. Kenapa? Tukang omong orang pun nama. Daripada kotong bikin dosa, jalan sudah. Atau pas dia datang orang bilang, jalan sudah, datang pinjam uang. Saudara bayangkan, bukan jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Karena itu saudara, Alkitab bilang kepada kita, minta hikmat dari Tuhan. Supaya hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, saudara menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Saudara melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.